Rekan-rekan jurnalis, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita mendengar jawaban dari termohon atas permohonan pra-peradilan kami, yang kemudian langsung kami tanggapi secara lisan tadi, yang kemudian ditanggapi lagi secara duplik, yang pada pokoknya hanya mengatakan kami tetap pada jawaban kami. Pada dasarnya ini perdebatannya itu adalah mengenai penggunaan pasal 75 ayat 4. Apakah benar penuntut umum itu mempunyai hak untuk langsung memperbaiki surat dakwaan tanpa adanya nasihat atau perintah dari hakim? Karena yang diberikan wewenang oleh undang-undang itu adalah hakim. Gitu. Jadi menurut kami tetap, dan pra-peradilan ini juga tidak mengada-ada, kami mendasarkan pada pasal 1 angka 15 yang antara lain adalah mengenai tindakan penuntut umum untuk melakukan penuntutan, dan penuntutan yang dilakukan itu adalah yang melawan hukum. Itulah tadi permohonan. Ya, tambahannya yang pertama adalah saudara penuntut umum itu mendasarkan pada pelimpahan berkas perkara pada bulan Juli 27 Juli yang lalu itu, yang mana itu sudah dikembalikan oleh majelis hakim. Karena sudah dikembalikan maka nggak bisa lagi dipakai, sehingga tidak bisa penuntut umum mengatakan bahwa kan ini sudah masuk pokok perkara kok baru pra-peradilan, nggak bisa karena sudah dikembalikan dan 00 posisinya. Kemudian yang kedua, tadi saya menekankan pada pasal 75 ayat 4, dikatakan di situ adalah hakim memberi kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan memasukkan kembali surat dakwaan. Yang ini yang saya tanyakan atau yang kami tanyakan di dalam pra-peradilan ini, dan tidak mampu dijawab oleh saudara penuntut umum, yaitu apakah ada hakim memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaiki dan memasukkan kembali? Tidak ada. Anda cek, tidak ada itu. Di dalam penetapan tidak ada itu. Di dalam putusan sela tidak ada itu. Karena itulah maka nggak berani disinggung-singgung oleh rekan penuntut umum. Karena memang tidak pernah ada itu. Karena itu apa? Memasukkan kembali menjadi tidak ada dasar hukumnya. Itu yang ingin kami tekankan. Terima kasih. Baiklah, saya lanjutkan. Tadi bahkan dikatakan oleh JPU bahwa itu adalah penggunaan 75 ayat 4 itu otonom dari seolah-olah inisiatif JPU sendiri. Padahal seperti dikatakan oleh Pak Lutfi tadi, itu adalah hak hakim dalam memberikan kesempatan, bukan otonom, bukan haknya mereka. Bahkan di dalam putusan itu sendiri, ayat 4 tidak disinggung. Dalam putusan itu diloncati oleh hakim. Artinya apa? Artinya hakim tidak menggunakan kewenangannya untuk memberi kesempatan dalam putusan itu. Ya kan? Kemudian yang pasal kisah arahkan itu, kita tidak meminta dalam prapit ini untuk membebaskan Ibu Tifa atau dari dakwaan maupun bukan dari dakwaan, dari tersangka, tidak. Kami hanya untuk penegakan hukum. Dan satu hal lagi, tadi jam 9 kita sidang, ternyata kita dipanggil mendadak ya, kemarin sore untuk bersidang, dan kami bersidang kemarin, tapi ya hakim dengan bijaksananya menunda menjadi 2 minggu lagi, tanggal 27, karena menunggu putusan dari Rapid ini. Nah, karena hakim tidak mau dipaksakan karena melanggar undang-undang yang ada. Saya ingin menjelaskan tadi pukul 9 penyampaian kehadiran Dr. Tifa di PN Jakarta Timur. Pukul 9 ditanyakan oleh majelis hakim ketidakhadiran beliau, tetapi prinsipal kami pada saat itu dalam perjalanan dan kemudian ada kecelakaan sehingga menghambat prinsipal sampai ke pengadilan jalan umum. Dan tentu saja ini kami ingin sampaikan sebagai Dr. Tifa bahwa ada itikat baik dari Dr. Tifa sendiri untuk hadir dan kemudian datang meskipun itu terlambat. Lalu ini perlu disampaikan pada teman-teman media, artinya beliau hadir dan kemudian datang untuk mengikuti sidang yang tadi pukul 9 di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dengan teman-teman. Oke, ada tambahan saya terkait persidangan yang di Jakarta Timur ya. Yang pertama, kami menyesalkan adanya panggilan sidang yang di Jakarta Timur itu.
Mengapa? Karena surat panggilannya tidak sah. Surat panggilan itu dibuat bertanggal 10 Agustus, ya, dan baru diserahkan pada tanggal 12 kemarin, ya. Padahal menurut KUHAP paling lambat itu 7 hari sebelum diterima, ya. Oleh karena itu kami menyesalkan betul langkah-langkah hukum yang dilakukan oleh penuntut umum dalam proses persidangan pokok perkara ini, seolah-olah ingin menghindari proses persidangan pra peradilan. Itu saja permasalahan kami. Semoga penuntut umum bisa menyadari masalah ini. Terima kasih. Cukup ya? Jaksa menanggapinya seperti apa Pak, dan tanggapan dari pengacara seperti apa? Jaksa tadi menanggapi di sekitar pasal 75 ayat 4 dan sebagainya. Jadi muter-muternya itu di situ dia. Di ayat 75 pasal 75 ayat 4. Yang mana di situ kan hakim memberi kesempatan. Yang mana di putusan itu tidak ada menyatakan hakim memberi kesempatan, tidak ada. Ya kan? Bahkan dia bilang itu adalah otonom, adalah hak jaksa. Oh tidak. Itu inisiatif hakim. Bahkan dalam putusannya itu sendiri itu tidak disinggung ayat 4 itu, yaitu memberikan kesempatan. Nah, kemudian masalah pra peradilan itu diatur ada namanya generalis, ada namanya spesialis. Di pasal 1 poin 15 itu yang dinamakan penuntutan itu juga ranah pra peradilan juga. Di definisi pra peradilan itu termasuk penuntutan. Memang di spesialisnya nggak ada, tapi di satu undang-undang yang sama, ya kan? Bukan di konsiderasinya, bukan di pertimbangannya, bahkan di pasal 1 ayat 15 menyatakan demikian. Jadi dikatakan, oh tidak ada itu penuntutan dalam pengadilan. Siapa bilang? Di ayat 15 pasal 1 itu dinyatakan termasuk penuntutan. Penuntutan itu termasuk adalah ranah dari pra peradilan. Seperti itu. Jadi banyak yang nggak pas, ya kan? Dia tidak mendasarkan pada putusan. Hakim bahkan merujuk ke pasal banding 206. Ayat 4 tidak disinggung, bahkan di situ di dalam putusan itu konsideran 206. 206 itu adalah perlawanan melalui banding. Itu maksudnya. Dan permohonan kami itu gitu. Kamu itu salah pakai ini aja. Bukan kita mau bebas, enggak. Tidak ada permohonan minta bebas, minta di status tersangkanya dibatalkan, enggak ada. Murni untuk penegakan hukum, tujuannya untuk masa depan supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi. Karena ini KUHAP yang baru, ya kan, mudah-mudahan putusannya nanti menjadi jurisprudensi untuk perkara-perkara yang akan datang. Terkait dengan besok menghadirkan bukti-bukti bagaimana sidang besok? Kami bukti ada, bukti ya putusan pengadilan kita masuk bukti kan, putusan pengadilan, kemudian saksi-saksi, ya kan, saksi-saksi yang hadir di dalam persidangan itu. Bahkan kami ada bukti flash disk dari media ya sebenarnya, ya kan, itu adalah rekaman suara pada waktu hakim memberikan pertimbangan itu. Ada nggak ayat 4-nya? Ya, supaya hakim ini lebih yakin bahwa memang hakim tidak menggunakan kewenangannya untuk memberikan keterangan itu proaktif, diberi ini. Tapi enggak. Bahkan dikatakan tadi itu adalah otonom maupun hak dari jaksa. Padahal pasal itu yang diberi hak penuh adalah hakim, bukan jaksa. Jadi kami mau lawan kami silakan, tapi yang benar pakai ini, bukan selesai tidak, silakan. Tapi menggunakan pasal yaitu banding. Itu aja. Oh ya, tadi kan ada persidangan, tahu ya? Tadi ada persidangan, memang ada panggilannya itu kurang dari 24 jam, seharusnya sudah keliru ya kan? Kurang dari 24 jam, bahkan jam 9 tadi kami hadir dan kami sidang, ya kan? Karena hakim itu menempatkan jam 9, dengan Dokter Tifa masih OTW. Ada kecelakaan di jalan. Ada truk terbalik, saya juga terlambat waktu itu. Tapi di situ nggak ada batas jam 9 atau jam 9, tidak. Panggilan sidang itu adalah sampai sore. Kan seperti nunggu dan sebagainya. Bukan jam 9, kalau jam 9 nggak datang, nggak. Ini bukan naik kereta api, bukan. On time persidangan. Jadi bukan tidak hadir. Bahkan setelah hakim memutuskan,
hakim memutuskan untuk ditunda 2 minggu lagi. Mungkin hakim mempertimbangkan putusan di sini. Berarti hakim benar-benar seperti kami, yaitu betul-betul menghargai dan menghormati due process of law itu sendiri. Sebenarnya. Kalau kehadiran di sidang PN Jaksel ini, Pak? Ya itu Jaksel tadi. Itu ditunda sampai tanggal 27, 2 minggu. Itu PN Timur. Itu PN Timur. Oh selatan. Ya, kehadiran Dr. Diva hari ini di PN Selatan. Hah? Kenapa? Dr. Diva hari ini kan tidak hadir ya, Pak? Oh, Dokter Tifa tidak punya kewajiban hadir. Oh, saja ya. Perapit ini kan menguji formil, nggak hadir pun nggak masalah, kayak perdata ini, ya kan, tidak harus hadir. Hadir pun tidak boleh bicara, nonton, seperti kalian ini lain. Jadi bukan harus hadir. Kebetulan memang beliau mau hadir, tapi ada suatu kepentingan yang memang beliau tidak bisa tinggalkan. Memang mau hadir, ya kan? Kami siap. Ingat ya, sekali lagi, kami tidak minta dibebaskan. Kami hanya ingin meluruskan proses hukum yang menurut kami itu abuse of process, melanggar proses itu sendiri. Ini sebenarnya demi kepentingan hukum, bukan demi kepentingan Bu Tifa sebagai pribadi. Ya. Cukup teman-teman. Terima kasih. Nama Abdullah Al-Katiri.